Permata Podcast. Balik lagi sama gua Hilda. Saat ini di podcast kali ini gua mau ngomongin soal paklaring yang banyak banget nanyain seputar paklaring ini, termasuk prosesnya, termasuk cara ngambilnya gimana, terus batas ngambilnya berapa lama, kayak gitu. Sekarang gue sudah bersama bisnis support Permata Indonesia. Boleh kenalin diri? Ya, perkenalkan, nama saya Desi Aprianti. Saya di sini sebagai admin bisnis support Jakarta di PT Permata Indo Sejahtera, atau orang biasanya kenalnya Permata Indonesia ya. Oke, sip. Oke Mbak Desi, nanya-nanya soal paklaring nih ya. Iya, boleh. Kalau misalkan paklaring nih ya, buat orang yang sudah resign, sebenarnya sepenting apa sih? Sebenarnya kalau dibilang penting atau enggak, itu penting ya paklaring itu, karena kan paklaring itu fungsinya buat apa? Buat referensi kerja. Jadi misalkan kita mau kerja di tempat lain, kita udah punya referensi nih, keterangan kita pernah kerja di suatu perusahaan dan dengan pengalaman berikut gitu. Sama sekaligus buat syarat pencairan BPJS. Oke, biasanya sih syarat cairan BPJS itu pokoknya harus ada paklaring itu ya? Iya, wajib harus ada paklaring. Jadi makanya harus dapat si paklaring itu. Cuman kalau misalkan paklaring itu otomatis nggak sih kayak ini udah resign ya terus langsung dapat paklaring, atau kita harus minta dulu gitu? Kalau yang selama ini berjalan sih itu request kita sih, by request dari anaknya ke PIC kita, terus langsung ke kita, nggak apa-apa by email. Tapi kalau misalnya paklaring itu sendiri itu biasanya keluar kalau misalnya dia udah selesai penggajian terakhir. Jadi nggak pas resign langsung dapet, tapi kita tetap harus cek dia ada penggajian sisa terakhirnya atau enggak. Ada sisa penggajian itu ya? Betul, sampai semuanya udah clear. Gitu. Jadi nggak bisa langsung dapet gitu ya. Dan by request juga sih. By request, terus ada masa waktunya lah ya, seenggaknya nggak bisa langsung dapet ada paklaring itu, nggak otomatis ya. Oke. Terus sebenarnya paklaring sama surat keterangan kerja itu sama atau enggak? Atau beda-beda nih? Sebenarnya sama aja sih. Kalau kita kan nyebutnya, kita awamnya kan namanya paklaring. Tapi kalau di surat di Permata itu sendiri nama suratnya itu surat keterangan kerja. Gitu. Surat keterangan kerja. Kalau yang untuk karyawan yang kontrak PKWT itu kita cuma kasih paklaringnya aja atau surat keterangan kerja. Tapi kalau untuk yang mitra itu kita kasih surat untuk pencairan BPJS-nya aja. Beda. Betul. Dan surat paklaring ini juga ada nggak semua orang bisa dapat paklaring. Jadi kalau seandainya dia udah minimal sebulan bekerja. Gitu. Sebulan kerja baru bisa dapat paklaring. Sebulan kerja kalau dia ada pembayaran, misalkan PKM, dia mitra kerja. Kalau mitra kerja itu kalau dia ada pembayaran BPJS kesehatan, pembayaran BPJS TK itu pasti kita kasih, tapi minimal sebulan. Gitu. Maksudnya berarti balik lagi tergantung sama kontraknya apa? Iya, kontraknya apa. Dan kalau kita cek, kalau misal kayak sebenarnya kalau mitra itu kan dia nggak dapat paklaring ya, tapi karena kalau dia ada pembayaran BPJS itu kita pasti keluarin karena untuk membantu dia pencairan. Oke. Jadi misalnya jangan khawatir juga ya, meskipun PKM untuk bantu cairin BPJS tetap dikasih ya paklaring. Dikasih, cuman bentuknya itu nanti surat rekomendasi Disnaker. Iya. Tapi sama aja itu bisa buat pencairan. Oke, sip. Jadi tergantung lagi sebagai kontraknya apa pekerjaannya apa. Terus kemudian bisa dijelasin ya sih prosesnya tuh seperti apa, dari request terus sampai keluar tuh kayak gimana? Kalau request sambil maksudnya kalau request terus keluarnya itu dan diambil itu kita kasih estimasi H+7 ya. Itu untuk data yang lama. Kalau misalnya kita kan data lama belum, namanya data lama kita harus nyari cek dulu ya datanya ya, kecuali kayak misalnya dia karyawan yang existing nih, misalnya baru resign sebulan 2 bulan, kita bisa cepat H+1 prosesnya. Tapi kalau untuk yang lama itu prosesnya H+7 sekalian diambil. Dan kalau bisa paklaring itu jangan kelamaan diambilnya. Jangan. Soalnya
kita nggak kan bisa atau gimana sebenarnya? bukannya nggak bisa, tapi itu untuk mengurangi apa sih namanya, itu kan dokumen penting ya. Ya, betul. Kalau di kita juga takutnya ada terjadi kehilangan di kitanya. Oke, iya. Jadinya lebih baik segera diambil kalau sudah jadi. Menghindari lah ya risiko-risiko kayak gitu. Menghindari. Terus requestnya itu bisa by email ke bs.paklaring@permataindonesia.com. Oke, kalau ke Permata ke situ tadi ya emailnya ya. Nanti emailnya itu lampirkan exit clearance kalau ada, surat desain, fotokopi KTP, sama nanti tulis keterangan nama klien, penempatannya di mana, bekerjanya berapa lama, sama apa sih namanya? Apa ya? Mungkin kira-kira itulah ya. Kira-kira itulah, sama jabatan terakhir. Nanti kita sembari cross check juga. Oke, itu maksudnya berarti sudah di Permata sendiri sudah tersistem ya. Misalnya kalau mau minta tuh ke sini, terus lampirin ini gitu ya. Jelas sudah. Kalau bisa lampirannya sih yang lengkap. Jadi kan kita nggak usah nanya-nanya lagi. Iya benar. Kalau misalkan nanya-nanya lagi bakalan lebih panjang lebih lagi lama ya. lagi, takutnya kan itu buang waktu juga. Betul. Kemudian berapa lama sih batas ngambil paklaring tuh paling lama? Misalkan udah resign nih tahun misal Februari 2017, terus dia baru bisa ngambil atau requestnya 2018 atau kayak gitu tuh, bisa batasnya tuh kapan gitu? Bisa, mau bisa. yang resign 2009 pun kita tetap buatin. Tapi itu yang tadi saya udah jelasin di depan, kalau untuk data yang lama kita prosesnya H+7 gitu. Jadi karena kita kan harus cek data yang lama. Kalau yang data baru itu nggak apa-apa, itu kita bisa H+1. Oh gitu, berarti sebenarnya batasnya nggak ada batas waktu pengambilan? Nggak ada sih sebenarnya, tapi kan lebih baik segera diambil. Iya benar, untuk mengurangi resiko. Iya betul. Dan lagian kan kalau misalkan kelamaan nggak diambil takut kenapa-napa ya. Iya. Terus prosesnya lama lagi. Iya betul. Terus kemudian itu tuh dikasih emang nggak boleh minta lagi ya? Kalau udah misalnya udah dapet nih, terus habis itu mungkin hilang atau gimana, terus itu apakah nggak boleh minta lagi atau gimana sih? Ada keringanan nggak gitu? Sebenarnya bukannya nggak boleh minta lagi, tapi kalau surat yang resmi, yang surat yang beneran surat ya, surat resmi kayak paklaring ini, kalau dibuat 2 kali itu nantinya akan diragukan keasliannya gitu. Jadi lebih baik kan kita sekali ngeluarin dan itu dijaga. Tapi kalau seandainya reasonnya, alasannya karena misalnya rumahnya kebanjiran, kebakaran atau hilang, itu kita bisa buatin lagi. Bisa buatin lagi dengan syarat pakai surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Harus punya surat keterangan kehilangan itu? Itu kan soalnya termasuknya surat penting ya, jadinya harus surat keterangan polisi. Mendingan nggak usah dihilang-hilangin lah ya, kecuali emang se-urgent itu kayak misalnya ada kalau bencana itu kan alasan yang emang nggak bisa dihindari. Ya kalaupun misalkan hilang ya tetap bisa diproses kan ya, tapi dengan surat keterangan hilang tadi. Oke. Itu tuh bentuknya ketika misalkan udah jadi paklaringnya udah jadi, itu soft copy atau hard copy kita ngambil ke kantor nggak sih gitu nggak sih? Harusnya sih hard copy. Biasanya kalau selama ini hard copy, cuma kalau untuk teman-teman yang di luar daerah itu kita bisa kasih soft copy-nya. Oh gitu. Dan misalnya kalau yang masih daerah Jakarta, Jabodetabek, tergantung karyawannya mana juga sih. Oh gitu. Jadi misalnya karyawannya Jakarta, cuman sekarang dia udah pindah ke Bali. Kita bisa minta bantu ke tim Permata yang di Bali buat cetak paklaringnya. Datanya dari kita yang di Jakarta. Gitu. Tapi dia tinggal cetak ke suatu hard copy-nya, jadi ada ya. Kalau seandainya dia mau hard copy-nya gitu. Kita kan nggak mungkin kirim ke sana gitu ya. Jadi kita minta tolong tim Bali. Tadi sebenarnya baiknya hard copy atau soft copy yang dimiliki sama tenaga kerja ini? Baiknya sih hard copy. Hard copy? Soalnya ada nggak tahu ya, kalau misalnya selama ini pernah ngalamin itu dari BPJS-nya maunya paklaring bentuknya itu tanda tangan basah. Oh gitu. Iya, jadi bagusnya sih hard copy sih. Bukan yang soft copy terus langsung di-upload di situ, nggak bisa? Di BPJS-nya gitu? Kalau online bisa. Bisa. Cuma kalau harus di-scan? Iya, cuma kalau misalnya nanti pas
datang ke BPJS-nya biasanya tuh suka diminta hardnya. Oh gitu, oke. Baru tahu nih ya sebenarnya ya rata-rata kayak gimana gitu prosesnya kan. Ternyata harus hard copy gitu, harus tanda tangan basah Iya, gitu kan. tapi kan lebih baiknya sih hard copy ya. Kalau Oke. saya menyarankannya Iya. ambil aja langsung Iya, ke kantor. Oke, sip. Terus kemudian kalau ternyata perusahaannya tutup nih, amit-amit gitu ya, terus dia mau minta peclaring itu gimana prosesnya? Kalau itu udah ranahnya BPJS ya, Oh, soalnya itu kan oke. masuknya ke pencairan pasti kan. Betul, Tapi betul. kayaknya sih bisa dikoordinasin ke BPJS, nanti sama BPJS-nya dicek itu perusahaan beneran tutup atau enggak. Oh, Gitu. Kalau dari dicek lagi, Permata dikurasi ya kita kan nggak bisa ya Iya, kayak bantu betul. soal pakaring perusahaan Iya, lain, betul. jadi itu udah ranahnya BPJS. Oke, siap. Oke Mbak Desi, terima kasih tanya-tanyanya soal packlaring sudah dijawab dengan jelas. Bahkan kalau misalkan anak Permata sendiri yang mau minta packlaring tadi sudah dijelasin mau kemana dan lampirin apa aja. Oke, makasih Mbak Desi. Iya, oke, Sampai jumpa sama-sama. di podcast selanjutnya.